Ada 4 perempuan yang menjadi penghuni api neraka. Dengar ini. Terancam ibu-ibu. 1, kata Nabi, mereka yang selalu bicara kasar sama suaminya. Boleh marah, jangan memaki. 2, perempuan menjadi penghuni api neraka. Mereka yang membebani suaminya melebihi kemampuan suami. Dan yang ketiga, kata Nabi, orang yang akan menjadi perempuan penghuni neraka, mereka yang mempertontonkan auratnya di depan lelaki. Yang keempat, orang yang akan menjadi perempuan penghuni api neraka, mereka yang tidak mendirikan sholat. Ketika kita di padang mahsyar, dipanggil kita satu-satu. Bayangkan, dari Adam sampai kiamat, kumpul berapa triliun manusia, dipanggillah kita satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Nenek kita yang duluan mati? Tidak. Kakek kita yang duluan wafat? Tidak. Leluhur kita yang duluan wafat? Tidak. Lalu siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Mutmainnah, Das'at Latif. Nah, itu dulu dipanggil. Cuncung. Di belakang kok bos. Dipanggil juga tapi mondri kok bos. Maka jangan berkata apa arti sebuah nama. Nama itu penting. Begitu pentingnya sebuah nama sehingga Nabi jelaskan ada 3 kewajiban orang tua kepada anaknya. 1 diantaranya memberi nama yang baik. Kenapa? Karena di akhirat digunakan ini nama. Nama-nama Islam dulu. Tony, Johnny, Rudy, Ningsi, Nining. Dipanggil juga tapi di belakang bos. Habib Syekh, oh di depan. Das'at Latif nomor 2. Bayangkan. Dipanggillah kita. Nah, orang bilang apa arti sebuah nama? Coba bayangkan kalau tidak ada semua nama di sini. Yang paling repot caleg. Pilih saya siapa? Anu siapa? Anu. Coba kalau ada, coba sebut nama. Orang sebut nama minimal 2 saya bisa tahu. 1, suku, 2 agamanya. Nama Margono. Nah, biasanya Jawa. Itu. Nama Ambok Dalle. Anda mungkin Cina. Masa Ambok Dalle Cina? Nah, pasti Bugis. Ya kan? Nah, nama. Yang kedua, nama adalah doa. Ketika nama anak kita Mutmainnah, orang yang memanggilnya, wahai Mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang, berarti orang mendoakannya. Dan di akhirat dipakai kelak. Ustaz, bagaimana saya Ustaz? Sudah terlanjur namaku Ronaldo. Karena bapakku pecinta bola. Bagaimana caranya Ustaz? Ya Islamkan. Bagaimana cara mengislamkannya? Tambah Muhammad di depannya. Muhammad Abdul Ronaldo. Nggak nyambung Ustaz, biar nggak nyambung. Yang penting selamat kok bos. Masih ingat almarhum Presiden kita Soeharto? Sebelum beliau menunaikan ibadah haji, kan namanya cuma Soeharto. Setelah menunaikan ibadah haji, Raja Fat waktu itu sadar, wah menderita ini Pak Harto nanti kalau tidak diislamkan. Maka diislamkanlah namanya, ditambah di depannya Muhammad Soeharto. Ibu Tin juga ditambah di depannya Siti. Maka ibu-ibu yang sudah terlanjur namanya islamkan. Harus rubah KTP? Tidak. Yang penting misal ulang tahun. Saudara-saudara sekalian, hari ini nama saya islamkan. Yang tadinya Desi Ratnasari, saya menambah di depannya Siti Desi Ratnasari. Jangan ketawa, serius orang ini. Nama penting. Dan pada saat itu, ketika kita dipanggil satu-satu, wajah-wajah kita di padang mahsyar tidak lagi seperti ini. Ada yang mukanya seperti ular. Kata Nabi, siapa yang muka ular? Mereka yang suka menjilat-jilat. Ya. Yang kedua kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka yang disogok dan menyogok. Lalu kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti tikus. Ya Rasulullah, siapa muka tikus? Mereka yang suka mengambil barangnya orang. Ada juga kata Nabi yang nanti mukanya seperti kuda. Siapa muka kuda ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, mereka yang suka mendahului imam ketika sholat berjamaah. Puncak dari semua ilmu adab. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa Rasul diutus ke muka bumi? Mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan. Mengangkat harkat dan martabat? Bukan. Apa? Liutammima makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Di dunia ini tidak ada orang tidak punya masalah. Semua kita punya masalah. Pasti. Jangankan kita, Nabi ada masalahnya. Malah di ibu-ibu yang tanya, Ustaz, bolehkah orang sholat itu tidak pakai BH? Kenapa bisa ibu? Panas sih Ustaz. Tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Kita baru pulang pasar. Boleh, tapi apa itu beradab? Ibu-ibu pergi ketemu gubernur tapi tidak pakai BH, boleh kan? Tidak Pak Gubernur. Mohon maaf ini Pak Gubernur. Coba. Ya. Saya sholat Ustaz. Betul kok sholat tapi main-main. Allah. Wa kana wa ya Kristus. Ini serang. Siapa ngajar sholat begitu bos? Ada juga orang sholat kayak ditiup angin. Ada lebih parah Allah. Siapa ajar ke sholat pakai keju-keju? Jadi jangan heran ketika sudah 20 tahun sholat kok masalah kita tidak bisa lepas. Salah satu sebabnya kita sholat seada-adanya.